Om Swastiastu. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Kali ini seperti biasa aku akan membahas materi matematika di kelas tinggi SD, yaitu tentang penanaman konsep pecahan di sekolah dasar. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Niputu Chandra Deviasi, NIM 2011031301, kelas 3F. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, apa sih pecahan itu teman-teman? Teman-teman ada yang tahu? Nah, jadi pecahan itu digunakan untuk menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan, bagian dari suatu daerah, bagian dari suatu benda, atau bagian dari suatu himpunan. Nah, bentuk penulisan dari pecahan itu yaitu A per B, itu disebut pecahan teman-teman. Nah, dengan A dan B itu merupakan bilangan cacah, dan B tidak sama dengan 0. Nah, seperti pada gambar ya teman-teman, ada A per B. A itu disebut sebagai pembilang. Nah, sedangkan B itu disebut sebagai penyebut. Gitu teman-teman, bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut. Nah, misalkan saya kasih contoh, Siska mempunyai satu buah apel yang akan dibagi secara rata kepada adiknya Bintang. Nah, jadi di sini apelnya itu akan dibagi sebagian untuk Siska dan sebagian untuk adiknya, yaitu Bintang. Bintang namanya ya teman-teman. Oke, jadi dari itu Siska akan membagi atau memotong apel itu menjadi dua bagian yang sama. Dan masing-masing yaitu Siska dan adiknya Bintang mendapatkan 1/2 bagian. Siska itu mendapatkan 1/2 bagian dan adiknya si Bintang itu mendapatkan 1/2 bagian juga. Nah gitu teman-teman. Jadi karena satu buah apel itu Siska bagi dua, untuk dirinya sendiri dan juga untuk adiknya Bintang. Jadi mereka mendapatkan bagian apel yang sama rata, gitu teman-teman. Salah satu contoh dari pecahan. Bisa dimengerti ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, secara matematika dapat ditulis 1 dibagi 2, gitu ya teman-teman. Jadi masing-masing Siska dan Bintang adiknya mendapatkan 1/2 bagian dari apel semula, yang semulanya kan 1 itu ya. Nah jadi 1 dibagi 2 itu sama dengan 1/2. Nah, berdasarkan kegiatan tadi, kegiatan Siska dan Bintang itu yang saya misalkan, pecahan 1/2 itu bisa dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2 teman-teman. Gitu ya. 1 itu disebut sebagai pembilang. Ya, seperti yang tadi saya contoh itu A per B. A yang bilangan yang di atas itu disebut dengan pembilang teman-teman. Sedangkan bilangan yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Nah, kalau di sini 1 itu disebut sebagai pembilang, yaitu merupakan bagian yang dibilang dari keseluruhan bagian yang sama. Jadi yang tadi itu apelnya itu disebut 1, disebut dengan pembilang teman-teman, gitu. Nah, sedangkan 2 itu disebut penyebut, yaitu merupakan dua bagian yang sama dari keseluruhan atau seluruh bagian yang disebut pada pembagian tersebut. 2 potong apel ini teman-teman itu yang disebut dengan penyebut, gitu teman-teman. Tadi yang 1 apel utuh itu pembilangnya, kemudian 2 apel yang sudah dibagi 2 ini itu disebut dengan penyebutnya teman-teman, gitu ya. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, secara umum A dibagi B atau sama dengan A per B, dengan A dan B itu bilangan cacah dan B itu tidak sama dengan 0 teman-teman. Contoh,
1/4 itu merupakan pecahan sebab penyebutnya itu bukan 0 teman-teman. Jadi 1/4 itu adalah pecahan karena penyebutnya yang bilangan yang di bawahnya itu bukan 0 gitu ya. Karena tadi kan saya sudah bilang kalau pecahan itu syaratnya penyebutnya itu bukan 0. Jadi 1/4 itu merupakan pecahan. Nah kemudian teman-teman 2/0 itu bukan pecahan teman-teman ya, karena sudah jelas ya, karena itu penyebutnya 0. Jadi 2/0 itu bukan pecahan. Kemudian 5 dibagi 7 atau 5/7. Nah 5/7 ini merupakan pecahan teman-teman, karena penyebutnya itu tidak 0. Penyebutnya itu merupakan bilangan cacah, yaitu 7 teman-teman. Gitu ya, bisa dimengerti ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan itu ada beberapa jenis teman-teman. Yang pertama itu ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini adalah bentuk umum dari pecahan, yaitu A per B ya, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, contoh dari pecahan biasa teman-teman, 1/2, 2/7, 1/4, 6/9, dan masih banyak lagi teman-teman. Banyak sekali contoh pecahan biasa ya, pecahan yang pada umumnya gitu teman-teman, bentuk pada umumnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, pecahan ekuivalen atau disebut juga pecahan senilai, yang artinya pecahan yang nilai-nilainya tidak akan berubah meskipun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama atau yang bukan bilangan 0 teman-teman. Nah, contoh dari pecahan ekuivalen itu 1/2, sama artinya dengan 2/4. Nah, 1/2 sama dengan 2/4. Ini maksudnya pecahan 1/2 itu pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan 2 teman-teman. Jadi 1 dikali 2, 2 juga dikali 2. Jadi sama dengan 2/4 gitu teman-teman. 1 dikali 2 kan 2, kemudian tadi 2 kali 2 hasilnya 4, jadinya 2/4 gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, ini pun 1/2 itu juga sama dengan 3/6 gitu, karena 1/2 itu masing-masing dikalikan 3 gitu ya teman-teman. Jadi 1 dikali 3 hasilnya 3, kemudian 2 sama penyebut dikali 3 itu hasilnya 6. Jadi 1/2 juga ekuivalen dengan 3/6 gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, pecahan paling sederhana. Suatu pecahan disebut dalam bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan, atau dengan kata lain pecahan yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Contohnya 1/3, 5/7, 1/8, dan masih banyak lagi gitu teman-teman. Jadi bilangan-bilangan pecahan itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi teman-teman, berarti udah paling sederhana gitu ya. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, lanjut ke jenis-jenis pecahan. Yang keempat itu pecahan senama. Suatu pecahan dikatakan senama jika pecahan-pecahan tersebut mempunyai penyebut yang sama. Contoh 1/5, 4/5, 9/5. Nah, pecahan-pecahan itu merupakan pecahan senama karena penyebutnya sama, yaitu 5 ya teman-teman. Nah, kemudian contoh yang kedua, 2/4, 5/9, 5/7. Nah, gimana teman-teman? Kalau ini bukan merupakan pecahan senama, karena kita lihat di sini penyebutnya itu tidak sama teman-teman. Ada yang penyebutnya 4, ada yang penyebutnya 9, ada yang penyebutnya 7. Jadi nggak ada yang sama gitu teman-teman. Jadi bukan pecahan yang senama. Oke,
Kemudian yang kelima, pecahan campuran. Nah, bentuk pecahan yang pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya, sehingga jika disederhanakan akan menghasilkan bagian bentuk bulat dan pecahan. Itu yang dimaksud dengan pecahan campuran, teman-teman. Contoh, ubahlah menjadi pecahan campuran 9/4. Nah, di sini ada kotak persegi panjang ya teman-teman. Ada 3 persegi panjang. Persegi panjang yang pertama itu dibagi 4. Persegi panjang kedua juga dibagi 4. Ketiga pun persegi panjang yang ketiga juga dibagi 4, teman-teman. Nah, kemudian persegi panjang yang pertama dan persegi panjang yang kedua itu semuanya yang sudah dibagi, kan tadi persegi panjangnya sudah dibagi 4 kan, ada 4 balok gitu ya diistilahkan, itu semuanya diarsir teman-teman gitu. Jadi dari keseluruhan balok tadi kan ada 4 sebelum diarsir. Nah, sekarang sudah diarsir teman-teman. Jadi dari keseluruhan tadi ada 4, yang diarsir juga 4. Jadi kalau kita simbolkan ke pecahan itu jadinya 4/4 teman-teman, gitu ya. Yang persegi panjang kedua dan persegi panjang maksudnya persegi panjang yang pertama dan persegi panjang yang kedua itu sama-sama pecahan maksudnya persegi panjang yang sudah dibagi 4 kemudian diarsir kembali ke 4/4-nya gitu. Jadi sama-sama kalau kita misalkan ke pecahan itu 4/4. Jadi 4/4 itu sama dengan 1, teman-teman. Oke. Nah, kemudian persegi panjang yang ketiga itu dibagi 4 ya kan, persegi panjangnya dibagi 4. Tapi ada 1 yang diarsir, teman-teman. Yang bagian biru itu diarsir ya. Cuman 1, teman-teman. Nah, jadi dari keseluruhan tadi ada 4 persegi panjang baru lagi ya kan. Persegi panjang tadi yang udah besar itu kemudian dibagi lagi 4. Nah, yang keempat itu hanya 1, teman-teman, yang diarsir. Jadi kalau kita ubah ke pecahan jadinya 1/4. 1 persegi maksudnya 1 persegi panjang yang diarsir dari 4 persegi panjang yang keseluruhannya gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau kita akumulasikan gitu, ada tadi kan pecahan campuran itu 9/4 ya. Ada 9 yang diarsir, teman-teman, gitu. Pas kan kalau kita hitung ada 9 kotak, ada 9 persegi panjang kecil yang diarsir gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu 9/4 sama dengan 1/4. Nah, angka 2-nya di mana? Dari mana dapat? Jadi angka 2-nya itu adalah dari ini, teman-teman, yang hasil dari 4/4 yang 2 kali ada 4/4 itu kan 4/4 itu kan 1, teman-teman ya. Jadi ada 2 kali 1 tambah 1 2 gitu. Jadi angka 2-nya itu dapat dari situ gitu. Nah, sisanya 1/4 gitu. Jadi 9/4 itu kalau diubah ke pecahan campuran jadi sama dengan 1/4 gitu ya, teman-teman. Nah, selain dengan cara seperti ini untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya, teman-teman, itu bisa dilakukan dengan pembagian bersusun, teman-teman, gitu ya. Bisa dipahami ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, yang keenam yaitu pecahan desimal. Adalah pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Nah, penyebut dari pecahan desimal adalah
10 atau kelipatan 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya teman-teman gitu ya. Jadi pecahan desimal itu penyebutnya itu adalah kelipatan 10 gitu. Oke. Nah, contohnya 2/10 itu ditulis 0,2. Kemudian 21/10 ditulis 2,1. Jadi kalau per 10 ya teman-teman, jadi kan nolnya cuma 1. Jadi kalau kita ubah ke desimal itu bilangan, maksudnya angka yang di belakang koma itu cuma 1 teman-teman. Jadi ingat ya, kalau bilangan per 10, maka jika diubah ke pecahan desimal itu angka yang di belakang koma itu cuma 1 teman-teman gitu ya. Beda lagi untuk yang per 100, seperti 75/100 ini, itu ditulis 0,75. jadi angka yang di belakang koma itu ada 2 teman-teman, 7 dan 5, karena dia per 100 gitu ya teman-teman. Nah, yang contoh yang terakhir juga nih, 745/100 ditulis 7,45 gitu teman-teman. Jadi kalau penyebutnya per 100, nanti pecahan desimalnya 2 angka di belakang koma gitu teman-teman. Beda lagi juga untuk yang per 1000, 3 angka di belakang koma gitu teman-teman. Untuk yang per 10.000 jadinya 4 angka di belakang koma dan seterusnya gitu ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga materi yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.